Dan pastinya dengan tetap menjaga adab dan bahan baku berkualitas tinggi yang halal. Begitupun ketika bertransaksi, setiap transaksi dan program penjualan yang dilakukan Syamil Quran senantiasa dilandasi dengan akad jual beli yang transparan dan syar'i. 300 eksemplar mushaf ya, Bu. Syamil Group mempercayakan proses transaksi produk melalui PT Sigma Examedia Arkan 5. Produk Syamil Group telah tersebar di seluruh Indonesia dan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Korea Selatan, Hong Kong, dan Amerika. Syamil Group juga memproduksi buku-buku eksklusif untuk membangun keluarga agar cerdas melalui ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai moral dengan moto Smart Building Family Through Modern Science and Moral Values. Buku-buku eksklusif tersebut dipercayakan kepada PT Sigma Daya Insani. Selain memproduksi mushaf Syamil Quran yang diperuntukkan bagi segmen pembaca umum, Syamil Group juga memproduksi Al-Quran untuk segmen khusus seperti segmen pembaca profesional dan generasi milenial. Syamil Group mempercayakan Quran dengan segmen tersebut kepada Madinah Quran. Syamil Group bukan sekedar institusi bisnis. Syamil Group terus bergerak bersama masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui program pendidikan berbasis Quran, leadership dan entrepreneurship, wisata Quran, program sosial keagamaan, pengembangan tanah wakaf, dan sebagainya. Syamil Group terus bergerak dengan pijakan core value, miracle, morality. Innovation, respect, accountability, communication, learning, dan excellence untuk melahirkan generasi-generasi terbaik yang akan menjadi penerus kepemimpinan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah bersama Syamil Group kami akan terus melangkah dan menjadi inspirasi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku guru di Baitur Raihan, pengajian Baitur Raihan, mengucapkan terima kasih kepada PT Syamil Quran, para pewakil yang telah menitipkan Al-Qur'annya kepada PT Kalamata Komunika yang telah memberikan wakaf Al-Quran ke daerah Aceh, khususnya di Kampung Lengkong, Dusun Sejahtera, Kota Langsa Barong. Kami mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih, dan semoga Al-Quran yang dititipkan menjadi berkah dan anak-anak juga menjadi semangat
untuk belajar membaca Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan kepada PT Samil Quran, para pewakif yang menitipkan Qurannya kepada PT Kalamata Komunika. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi anak-anak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada PT Samil Quran, para pewakil yang menitipkan Qurannya kepada PT Kalamata Komunika. Semoga Al-Quran yang diwakifkan kepada kami bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi para pewakil sekalian. Semoga amal jariah ini mendapatkan pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada pewakil.
abdi ngawakilan muwakif atas nami almarhum Asep Safaat Rafei bin Muhammad Rafei oge almarhumah Emma Kartini binti Nirman anu masihkeun ieu Quran lewat wasilah putrina nyaeta Edith Safitri. Mangga nyanggakeun mugia manfaat kanggo ibu-ibu oge santri anu aya di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nampi atas nami perwakilan ibu-ibu oge santri sedayana anu nampi wakaf Al-Qur'an Iqrar Quran Syamil. Mudah-mudahan ieu janten syafaat jariyah kanggo para muwakif sadayana. Amin. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah muwakif anu parantos masihan Quran, mudah-mudahan jantan amal jariyah sareng manfaat dunia akhirat. Abdi ngawakilan muwakif masihkeun ieu wakaf ti muwakif atas nami almarhumah Emma Kartini binti Nirman sareng almarhum Asep Safaat Safei bin Muhammad Safei. Hiji deui titipan Al-Qur'an almarhum Rudi Royani bin Haji Muhammad Muin. Mugia ieu Al-Qur'an ditampi manfaat sinareng barokah kanggo jamaah nu aya di dieu. Panganjenengan. Atur nuhun nampi amanatna wakaf Al-Qur'an ka almarhumah telah sebagai jariyah untuk para almarhum. Amin. Mugia Allah Subhanahu wa taala nampi amal soleh. Amin. Ya Allah. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsira kepada para muwakif yang telah mewakafkan Al-Qur'annya kepada Kampung Quran Al-Khairiyah Cianten Banyuresmi Garut. Mudah-mudahan kami bisa memanfaatkan amal jariyah para muwakif semua. Semoga Al-Qur'annya bermanfaat dan menjadi amal jariyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan almarhumah yang telah mewakafkan Al-Qur'an ini diberi kelapangan di kuburnya, diterima amal ibadahnya serta amal solehnya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa udkhilal ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. Syamil Quran adalah mushaf Al-Quran yang diterbitkan Syamil Group. Telah lebih dari 20 tahun, Syamil Group menerbitkan mushaf Al-Quran dan buku-buku pilihan dengan konten yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Al-Quran dan Sirah adalah pilihan utama Syamil Group
dalam berkreasi dan berinovasi. Berlandaskan visi, membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah, tantangan terbesar yang ingin dijawab Syamil Group adalah mewujudkan produk-produk Al-Quran dan sirah dalam bentuk inovasi-inovasi yang mudah dan menyenangkan. Maka, riset yang mendalam dan komprehensif serta kerja kreatif menjadi sebuah keniscayaan dalam menjawab tantangan. Guna mewujudkan hal tersebut, PT Sigma Media Inovasi hadir mengambil peran terdepan. Didukung SDM kreatif, Syamil Group telah melahirkan produk-produk penuh kedalaman makna, mencerahkan, memotivasi, menginspirasi, dan memandu hidup ke arah yang lebih baik. Syamil Group telah, sedang, dan akan melahirkan karya peradaban. Demi menjaga kualitas produk, Syamil Group mempercayakan PT Sigma Hexagrafika untuk mencetak dan mengemas produk-produknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, para peserta webinar di kesempatan sore kali ini. Webinar kali ini adalah webinar dari Wakaf Al-Quran berbonus webinar yang dipersembahkan oleh Kalamata Komunika, merupakan member of Syamil Group. Bapak Ibu semuanya, peserta webinar kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama menyimak sesaat lagi webinar bersama dengan narasumber kita dengan tema Beautiful Mind for Beautiful Life. Insya Allah bersama dengan Dr. Yane Cholida, ACP CHT CI CET. Kira-kira begitulah saya melafalkan gelar beliau, sertifikat beliau yang alhamdulillah beliau juga merupakan instruktur Beauty of Mind dan merupakan seorang praktisi Point Wellness. Selain itu juga beliau Bapak Ibu bisa ditemukan juga di di Instagram. Beliau adalah menyebut namanya juga dokter hipnopunktur begitu ya. Jadi campuran begitu atau digabungkan antara hipnosis dan juga akupuntur. Jadi seorang hipnoterapi, kemudian juga medical akupuntur. Masya Allah, banyak sekali keahlian beliau. Selain tadi dokter, juga beliau adalah seorang hipnoterapi, juga akupuntur tadi. Dan terlebih juga beliau sering membahas berkenaan dengan mental health, baik di beberapa webinar maupun juga pelatihan-pelatihan begitu yang beliau adakan. Insya Allah kita akan langsung bersama dengan Dr. Yane Cholida akan membahas seperti apakah pikiran yang baik, pikiran yang indah itu akan berpengaruh juga terhadap kehidupan kita. Atau mungkin Bapak Ibu peserta webinar juga pernah menyimak sebuah kutipan
dari Ibnu Sina yang mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Masya Allah. Jadi ternyata penyakit tidak datang begitu saja, tidak datang secara mendadak tiba-tiba, tapi tentu saja oleh faktor-faktor yang menyebabkan penyakit itu sendiri. Bukan hanya dari makanan ternyata, tapi justru kebanyakan dari pikiran kita. Seperti apa? Nanti juga disiapkan pertanyaannya. Silahkan, dan kita akan menyapa Dr. Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yana. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Dr. Yana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh ya, sebelumnya perkenalkan juga sahabat semuanya, Bapak Ibu peserta webinar, saya Muhammad Al-Fatih dari Kalamata Komunika. Insya Allah akan memandu jalannya webinar di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, dokter yang sudah siap dan juga begitu bersemangat di sore hari ini untuk menyampaikan materi mengenai pentingnya kita mengolah pikiran kita. Jangan sampai kalau bahasanya itu sekarang overthinking. Nah, seperti itu. Jadi memikirkan sesuatu yang tidak perlu dipikirkan atau kebanyakan mikir atau apalagi ya. Ya, itulah yang akhirnya mendramatisir diri sendiri, kita sendiri yang juga dirugikan oleh pikiran-pikiran kita. Baik, waktu dan tempat disilahkan, mangga Bu Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalam ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Syukur hari ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa dipercaya dari Syamil Group kepada saya untuk memaparkan sesuai dengan permintaan panitia tentang Beauty Mind for Beauty Life. Semoga salam kepada junjungan kita Rasulullah, kemudian sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita juga menjadi insan yang beauty mind for beauty life. Insya Allah. Tadi setidaknya sudah dipaparkan oleh bahwa overthinking itu akan mempengaruhi seseorang dalam kehidupannya. Dan begitu pun tema kali ini yaitu tentang beauty mind for beauty life. Kita buka slide-nya. Semoga rekan-rekan dan sahabat Bu Dokter, mohon izin suara yang kami terima dari Bu Dokter ini timbul tenggelam begitu. Seperti ada musiknya Bu Dokter, punten. Ya, timbul tenggelam ya. Mohon. Sekarang bagaimana? Sudah Kang Fatih? Iya. Sudah jelas? Baik. Punten, kalau musik memang sengaja Bu Dokter, apakah? Karena kami juga sering menyimak suara Bu Dokter, sering menyimak musik kalah oleh musik begitu. Iya. Musik. Punten. Sekarang bagaimana? Jadi. Ya, baik. Sekarang jelas, insya Allah. Mangga.
Jadi betul-betul ini diangkat pembahasan tentang beauty mind for beauty lives karena memang dari akal pikiran di mana dari akal pikiran ini pada saat rusaknya kehidupan kita, pusatnya Baik, nampaknya ya terkendala koneksi. Sekarang sudah masuk lagi Bu Dokter, mangga. Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Afwan pisan ya Kang Fatih, aduh buat semua sahabat-sahabat Syamil Quran. Luar biasa sekali ya. Oke, kita dilanjut ya. Ya. Kembali lagi, kita lanjutkan bahwa akal pikiran kita ya dipelihara oleh hukum Islam. Dan dari akal pikiran inilah sumber dari sendi-sendi kehidupan, akar dari sendi-sendi kehidupan yang akhirnya meluas ke seluruh kehidupan lebih baik lagi. Ya. Kemudian anugerah akal pikiran itu membuat kehidupan manusia berkembang dan berkembang luas. Karena dengan akal dan pikiran, otomatis kehidupan menjadi lebih baik dan lebih nyaman. Kemudian dengan akal pikiran juga dapat menentukan kemuliaan hidup dalam seseorang. Oke, yuk slide. Ya. Dan dari akal pikiran rusak akibat akal pikirannya rusak itu akibat terlalu banyak berpikir, overthinking, artinya overthinking terus berlebih. Satu fokus atau satu tujuan. Pikiran dirusak akibat pikiran atau emosi negatif dan disimpan bersama dalam tubuhnya dan akhirnya adanya prasangka buruk. Ini dibuktikan ya oleh peneliti di UGM Gadjah Mada, yaitu public health ya, mental public health. Kita lanjut. Jadi overthinking itu sendiri apa sih sebenarnya overthinking itu? Overthinking itu adalah orang yang terlalu banyak membawa atau membuang-buang waktunya itu hanya memikirkan hal dengan cara merugikan, berupa ruminasi dan perasaan khawatir berlebihan. Ruminasi ini adalah kejadian-kejadian masa lalu yang terus terbayang, terus terungkit, ada perasaan bersalah dengan kejadian masa lalunya, kemudian kejadian yang memalukan terus berulang-ulang dalam kehidupannya dan dia merasa malu. Dan ruminasi ini adalah terus garis bawahi segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, ya, atau sudah terjadi, ya, atau ada penyesalan. Ya, ini adalah berupa ruminasi dan perasaan khawatir berlebihan. Sedangkan perasaan khawatir itu sendiri berlebihan adalah segala sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi kita harus membedakan mana yang disebut takut dan mana yang disebut khawatir. Di mana rasa takut itu
adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi. Ya, contohnya takut lewat jalan itu. Mengapa takut? Karena saya pernah melihat misalnya pocong atau penampakan di jalan itu. Saya takut lewat naik bis. Kenapa? Karena saya pernah ditodong di bis. Itu contohnya. Jadi takut adalah segala sesuatu yang sudah pernah terjadi. Sedangkan khawatir itu adalah segala sesuatu yang belum pernah terjadi. Jadi kita harus membedakan mana yang disebut takut dan mana yang disebut khawatir. Dan khawatir ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Contohnya, saya takut untuk berangkat umroh atau naik haji karena saya khawatir meninggal di sana atau mati di sana. Nah, itu jadi khawatir itu adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Ya, jadi bisa dibedakan ya. Jadi overthinking itu adalah khawatir sesuatu yang belum pernah terjadi dan adanya ruminasi atau kejadian masa lalu yang terus terpikirkan atau terus dibahas atau rasa bersalah yang berlebihan. Ya, oke. Saya kita menyimpulkan overthinking artinya bisa di-chat langsung ya, jawab iya boleh ya kalau di-chat kalau memang sudah jelas. Oke. Ayo lanjut. Kang Fatih. Nah, dari overthinking ini sendiri ternyata qadarullah dampak buruknya luar biasa bagi kesehatan. Pada saat muncul pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif, waktu yang terus terpakai percuma hanya memikirkan segala sesuatu yang sebenarnya belum pernah terjadi atau segala sesuatu sudah terjadi namun belum mengikhlaskan atau melepaskan, maka akan mempengaruhi hormon di tubuh, hormon stres berupa kortisol, di mana hormon kortisol itu akan makin lama akan mempengaruhi fungsi jantung. Jadi irama jantung terganggu, kemudian adanya pembengkakan jantung. Bahkan ada beberapa klien saya dari luar kota dikirimkan ke klinik itu karena memang ada penyakit psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit yang terjadi timbul akibat pikiran atau akibat masalah yang belum terselesaikan. Ya, jadi terlalu berpikir berlebihan, jadi sehingga fungsi jantungnya terganggu ya, seperti palpitasi, seperti dulu terus-menerus empat, bahkan jika terus-menerus akan terasa kualitas tidurnya akan semakin berkurang karena dengan berpikir terus-menerus seperti tadi, hormon kortisol, hormon stres terus keluar, dia akan menghasilkan sebuah menurunkan hormon, menurunkan melatonin. Melatonin itu adalah hormon untuk deep sleep ya, untuk agar kita tidur lebih nyenyak, itu akan diturunkan sehingga menurunkan kualitas tidur ya. Dan di sini teman-teman sekalian, sahabat-sahabat dari Samil Quran ini, bahwa kualitas tidur ini adalah tidur malam hari, makanya disebut adalah insomnia. Jadi bukan kualitas siang hari ya, jadi memang adalah kualitas tidur di malam hari. Ya, jadi kualitas tidur malam hari terganggu karena seperti itu ya. Kemudian apalagi selain itu kesehatan kulit menjadi terganggu ya. Kenapa? Karena dia akan mempengaruhi elastisitas kulit itu sendiri dipengaruhi oleh hormon estrogen ya, dipengaruhi oleh hormon growth hormone. Tapi dengan terus-menerus kita stres, terus-menerus kita pikirannya negatif thinking ya, disebut netting ya, terus seperti itu, maka akan mempengaruhi kulit. Tanda-tandanya orang yang berdampak buruk dari overthinking atau pikiran negatif atau pikiran belum selesai, gangguan kulitnya khas disebut dengan neurodermatitis. Neurodermatitis itu lokasinya khas sekali, dia ada di punggung tangan, ya, punggung tangan sini, kemudian ada di tengkuk, ya, di tengkuk belakang leher, atau di punggung kaki. Ya, jadi khas sekali dermatitis atau eksim ini terjadi karena stres atau karena terlalu berpikiran yang negatif atau terlalu berlebihan
dia ada penumpukan atau ada penebalan kulit di daerah tadi ya, di daerah punggung tangan, tengkuk dan punggung kaki. Ya, seperti itu. Suaranya masih jelas ya, Kang Fatih? Ustaz Fatih? Masih jelas Bu Dokter, alhamdulillah. Mangga dilanjutkan. Alhamdulillah dilanjut ya. Ya. Kemudian selain itu apa lagi? Selain itu adalah mempengaruhi kinerja otak itu sendiri. Ya, mengapa? Karena otak itu bekerja dibagi menjadi dua, otak kanan dan otak kiri ya, di mana otak kanan itu akan mempengaruhi atau menyimpan segala sesuatu memori, kreativitas itu ada di otak kanan. Ya. Sedangkan otak kiri itu akan menyimpan segala sesuatu yang bersifat logika, cara berhitung, ya, kemudian urut-urutan, prosedur itu adalah di otak kiri. Jadi otomatis pada saat terus-menerus stres atau overthinking, kerja otak kanan dan kiri tidak seimbang, akibatnya dia mudah lupa, mudah pikun, ya, kemudian mudah mengantuk, ya, di saat seperti itu. Bahkan ada kebalikannya, tidak mudah mengantuk, tapi tadi ya, maksudnya mudah mengantuk di siang hari, tapi di malam hari sulit untuk tidur, ya, apa yang disebut insomnia. Makanya akan mempengaruhi kinerja dari otak itu sendiri. Kemudian apalagi dampak buruk bagi kesehatan, kodonolog ternyata dia akan memicu atau menekan sistem kekebalan tubuh kita dan memicu penyakit-penyakit autoimun, ya. Nah, itu kenapa? Karena terus-menerus tadi ya, dampak dari overthinking itu mempengaruhi hormon, mempengaruhi organ di dalamnya, dan yang paling penting adalah ini tadi, menekan sistem kekebalan. Ya. Jadi mulai sekarang ganti overthinking menjadi, sudah dibahas tentang overthinking. Ya, salah satunya tadi tanda overthinking yaitu kecemasan berlebihan, ya. Nah, ini juga salah satu dampak yang terus-menerus yaitu kecemasan berlebihan, kemudian memperburuk gangguan mental. Nah, jadi kalau udah ada riwayat di dalam keluarganya memiliki gangguan mental, memiliki penyakit penyakit mental, maka ini akan bisa menjadi pencetus dari gangguan mental. Oke, ya, siap. Mulai sekarang ganti overthinking menjadi one thinking. Oke, slide berikutnya. Ya, apa sih hubungannya overthinking atau negative thinking dengan gelombang otak manusia? Jadi Allah menciptakan gelombang otak manusia itu berolah ada 4, ya. Yaitu yang pertama ada gelombang otak beta, itu paling atas adalah gelombang otak beta, ya. Kemudian yang kedua adalah gelombang beta, gelombang otak alfa. Kemudian yang ketiga bawah lagi theta, dan yang paling bawah adalah delta, ya. Ya. Nah, jadi masya Allah, Allah menciptakan kita begitu sempurna. Ada 4 gelombang otak yang perlu kita ketahui. Di dalam gelombang otak ini, gelombang otak beta, alfa, theta, dan delta paling bawah. Pada saat kita berpikiran yang positif, pada saat kita berpikiran yang negatif, pada saat kita berpikiran atau overthinking, maka gelombang otak berada di gelombang otak beta. Gelombang otak beta itu yang paling atas, ya. Tuh, coba lihat, gelombang otaknya begitu padat, begitu dekat-dekat, ya, dan cepat, ya. Itu dekat, cepat-cepat, dan rapat. Nah, pada saat gelombang otak cepat dan rapat itu, dengan kata-kata yang negatif, emosi negatif, prasangka buruk, kemudian overthinking, maka dia akan menginformasikan tadi ya hormon kortisol yang akan keluar. Sebaliknya, pada saat kita berpikiran positif, mengganti kata negatif menjadi positif. Contohnya misalnya saya malas, diganti menjadi apa, coba? Ada yang tahu gantinya kalimat negatif malas menjadi positif, gantinya apa? Iya. Ya, gantinya kalimat malas. Rajin, iya betul. Terima kasih yang menjawab. Masya Allah. Ya, gantinya negatif dari malas yaitu rajin. Nah,
Dengan kita mengganti setiap harinya dengan kata negatif tadi malas menjadi rajin, gelombang otak secara otomatis akan berubah ke alfa, yaitu gelombang otak yang kedua itu. Ya, yang kedua itu adalah gelombang otak alfa. Nah, di gelombang otak alfa inilah feel kita lebih rileks, rasa kita lebih tenang, termasuk ucapan-ucapan positif itu bekerja di gelombang otak alfa. Ya, jadi mulai sekarang ganti ucapan yang negatif semua menjadi yang positif. Ya, jadi tidak ada kata malas, ganti menjadi rajin. Tidak ada kata susah, menjadi mudah. Tidak ada kata sedih, tapi senang. Ya, seperti itu. Sakit menjadi sehat. Itu terus harus kita afirmasikan seperti itu. Nah, apalagi gelombang otak yang paling bawah, theta. Nah, ini theta betul-betul kalau di klinik, ini theta ini adalah gelombang otak yang kita harapkan untuk proses terapi. Tapi cukup untuk teman-teman dan rekan-rekan dan sahabat Syamil Quran di sini, cukup di gelombang otak apa saja. Dan perlu diingat, gelombang beta ini hanya ada di orang dewasa ya. Anak-anak atau mereka yang belum balik itu gelombang otaknya hanya 3, alfa, theta, dan delta. Jadi apapun ucapan kita kepada sekitar kita yang masih pada kecil atau ke anak kita, dia akan masuk langsung ke pikiran bawah sadarnya dan menjadi membentuk sebuah sifat sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Oke? Ya, jadi mulai sekarang kita positifkan ucapan kita, positifkan pikiran kita menjadi yang lebih baik agar gelombang otaknya di alfa. Lanjut, boleh kamu. Nah, memang bukan hal mudah untuk mengubah kebiasaan overthinking. Ini pun diteliti oleh beliau. Dia adalah peneliti di Public Mental Health di UGM. Ya, bahwa di Universitas Gajah Mada, bahwa tidak mudah mengubah kebiasaan overthinking itu, maka harus kita lakukan setiap hari, setiap saat, dan setiap detik. Ya. Karena untuk anak-anak ada beberapa literatur mengatakan bahwa masukkan pikiran positif itu, masukkan hal-hal baik, masukkan hal-hal yang cantik itu dari sedini mungkin selama antara 12 sampai 15 hari agar membentuk pribadi dan pikiran yang betul-betul positif baik ya. Sedangkan dewasa itu bisa dicoba sampai 21 hari atau maksimal 3 minggu, minimal 3 minggu ya, lakukan terus-menerus ya untuk merubah pikiran yang overthinking menjadi one thinking. Oke, slide. Ya. Jadi bagaimana sih untuk menyetop atau menghentikan overthinking kita? Ya, yang pertama kita harus sadari dulu bahwa oh iya ya, hari ini memang saya terlalu banyak. Yang namanya banyak pikiran itu kita tidak fokus. Kita dalam sehari kita bisa mengerjakan segala sesuatu tapi tidak selesai. Ya, dalam satu hari kita bisa berpikir bahwa ini itu ini belum dikerjakan dan memang belum selesai dan tidak selesai semuanya. Jadi mulai sekarang sadari bahwa kita terlalu banyak pikiran, maka mulai hari ini ketika dan seterusnya setiap harinya tuliskan di kertas bahwa apa yang pertama harus saya kerjakan. Mulailah seperti itu ya. Nah, setelah menyadari, fokus pada penyelesaian masalah tadi ya. Setelah kita tuliskan, setelah menyadari, kita langsung tuliskan mana yang harus kita lakukan pertama kali. Tulis 1 sampai 7. Nah, pada saat nomor 1 sudah selesai kita kerjakan, baru kita melakukan hal-hal kedua, ketiga, keempat, hingga ke-7. Mulai sekarang fokus pada penyelesaian masalahnya, bukan banyaknya masalah atau banyaknya yang dipikirkan, tapi fokus pada satu yang harus dikerjakan. Ya. Kemudian, nah ini yang ketiga, luangkan waktu untuk relaksasi. Ya. Luangkan dalam sehari, boleh memiliki waktu hanya 20 menit saja untuk melakukan relaksasi diri. Relaksasi diri bisa kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan sholat duha di waktu-waktu kita
padat, ya membuat kita rileks, membuat kita tenang, atau dengan membaca Al-Quran, atau bisa juga jika tidak bisa sedang ada halangan, kita bisa melakukan relaksasi lain dengan olahraga, dengan yoga, atau bisa mendengarkan audio-audio relaksasi. Yang seperti tadi di awal saya putarkan itu sedikit audio relaksasi untuk menenangkan pikiran kita atau menenangkan gelombang otak kita, ya. Nah sekarang apalagi teman-teman dan sahabat juga pemilik Quran sambil ini bisa juga mendengarkan audio relaksasi, bisa didengarkan nanti di YouTube Dr. Hipno Puncto saya. Di sana ada audio relaksasi untuk merelaksasikan pikiran dan tubuh, ya. Hanya sebentar, itu kurang lebih 18 menit, itu bisa didengarkan untuk membuat kita untuk kuat lagi, untuk bangkit lagi setelah melakukan relaksasi. Itu ada afirmasi-afirmasi positif. Atau relaksasi juga bisa melakukan spa, ya, massage, pijat, itu juga membuat relaksasi fisik, ya. Nah, seperti itu akan menghasilkan hormon-hormon endorfin, hormon-hormon ketenangan, seperti halnya tadi gelombang otak di alfa dan theta, itu menghasilkan hormon dopamin, serotonin, kemudian endorfin di gelombang otak theta tadi yang ketiga, ya. Jadi kita bisa melakukan itu semua, ya, untuk menghasilkan hormon-hormon sehat tadi. Kemudian apa? Nah, mulailah lakukan hal-hal yang produktif, ya. Jadi lakukan hal-hal yang sekiranya menghasilkan, lakukan hal-hal yang sekiranya memberi manfaat, bukan saja untuk diri kita, tapi untuk lingkungan sekitarnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dulu untuk diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Jadi mulailah melakukan hal yang produktif, bermanfaat, dan bermakna. Oke, slide berikutnya. Ya, jadi kita tadi sudah membahas tentang overthinking, ya. Nah sekarang dengan overthinking kita akan membahas apa sih beautiful. Ini sebenarnya apa sih sebenarnya beautiful itu, ya. Dari beautiful itu atau kecantikan itu memang berbeda-beda di setiap tahunnya, atau di setiap generasi, atau di setiap periode, atau di setiap abadnya. Di zaman abad 18-an itu ada kecantikan itu mengkiblatkan kepada Cleopatra, gitu ya. Jadi ingin cantik seperti Cleopatra, kemudian dengan eyeliner yang hitam, kemudian rambut yang hitam, kemudian dengan gaya pakaiannya. Mereka pada zamannya cantik itu adalah seperti Cleopatra. Kemudian zamannya Marilyn Monroe, cantik itu adalah seperti Marilyn Monroe, ya, orang Eropa itu. Bagaimana rambutnya putih, ya, blonde, ya, kemudian bibirnya merah, merah begitu, matanya tipis, kulitnya juga yang halus, itu adalah kecantikan. Namun bahkan di era sekarang anak-anak karena sering menonton drakor atau enggak juga anak-anak, ya, ibu mungkin, ya, ibu-ibu dan teman-teman akhwat di sini juga mungkin senang menonton film Korea, drakor, akhirnya berpikir bahwa beautiful itu seperti wanita-wanita Korea yang putih, mata sipit, kurus, tinggi, rambutnya lurus, ya, seperti itu. Nah, jadi setiap orang, beauty is in the eye of the beholder. Jadi cantik itu sesuai dengan pandangan seseorang, apa yang dilihatnya, ya. Kemudian beauty ini bila di dalam dirinya memancarkan. Nah, ada beberapa penelitian, ini ada di buku Cosmo Dermatology tahun 1998, bahwa mengatakan bahwa cantik itu bila di dalam dirinya memancarkan kesehatan kulit, implikasi psikologis, agama, sosial, sehingga membuat seseorang mudah berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi adanya hubungan antara psikologis, agama, sosial, hingga membuat seseorang itu sosialnya baik, ya, hubungan sosialnya baik dengan sesama. Ya, jadi bukan cantik fisiknya, cantik keluarannya, tapi diajak ngobrol loading atau lemot, ya, atau diajak ngobrol nggak nyambung, ya, seperti itu. Atau cantik tapi sholatnya masih bilang betong, ya, gitu kan, di situ ada, ya, agamanya. Kemudian lebih menutup diri, ya,
lebih ingin diam diri. Nah, itu adalah belum cantik artinya. Karena yang cantik itu dia bisa adanya hubungan antara psikologis, ya psikologis mentalnya, agamanya, kemudian sosial, bahkan dia bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, jadi banyak ya beberapa definisi beautiful. Saya ambil beberapa yang memang menjadi patokan medis dan universal. Oke, bisa dilanjut lagi. Jadi beautiful itu apa? Slide berikutnya. Nah, dari sini pun mengatakan bahwa di dalam agama kita, seorang wanita yang cantik dalam Islam itu wanita yang bisa menjaga dirinya. Artinya wanita itu tersebut harus bisa menjaga penampilan, harus penampilan fisiknya, penampilan luar maupun bagian dalamnya. Untuk terlihat cantik sebenarnya tidak hanya membersihkan diri saja, tapi bisa merawat diri, hatinya, dan hanya kepada Allah SWT ya. Ini beberapa saya lihat di beberapa hukum Islam ya. Oke, itu adalah beautiful. Jadi kalau orang kira-kira orang dengan overthinking termasuk beautiful tidak? Termasuk cantik tidak? Dengan sifat atau karakter yang overthinking itu? Ya, itu tidak ya. Pasti itu juga belum disebut cantik ya. Oke. Yuk, slide berikutnya. Nah, tadi kita membahas tentang beautiful, sekarang kita membahas tentang mind atau pikiran atau budi, benak, dan batin ya. Jadi sebuah pikiran itu adalah sebuah kemampuan kognitif dari rangkaian kesadaran, persepsi seseorang atau sudut pandang seseorang, pertimbangan, ingatan pada manusia, dan organisme lainnya. Jadi ternyata mind itu tidak hanya pada manusia, tapi organisme lainnya seperti itu. Kalau pikiran, tapi kalau akal memang kita diberikan akal sebagai tadi ya di awalnya akal pikiran itu adalah membentuk sendi-sendi kehidupan lebih baik lagi. Ya, jadi ini mind. Yuk, slide berikutnya. Nah, jadi mind itu, pikiran itu bisa juga disebut budi atau mentalitas yang dikontraskan dengan tubuh, materi atau fisik ya. Masalah kontras ini yang dimaksud di sini adalah hubungan antara pikiran dan otak. Karena beberapa penelitian mengatakan 70 penyakit fisik akibat pola pikir. Itu menurut Harvard University. Ada juga beberapa peneliti mengatakan 93% penyakit fisik akibat pola pikir itu oleh Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Jadi betul-betul adanya hubungan kontras berupa pikiran dan otak. Jadi apapun pikiran itu akan mempengaruhi otak, otak akan mempengaruhi organ tubuhnya dan fungsi organ itu sendiri. Jadi betul-betul harus diperbaiki pikirannya. Karena tadi ya 70% penyakit fisik, 93% penyakit fisik akibat pola pikir. Oke, slide. Nah, tadi ngomong-ngomong pikiran tuh apa? Jadi sih pikiran itu, nah jadi mind itu dibagi menjadi dua. Allah menciptakan kita begitu luar biasa, begitu berpasang-pasangannya. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, betul? Ada landai maupun curam. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Allah memiliki itu semua, termasuk pikiran kita. Pikiran sadar kita, pikiran kita dibagi menjadi dua oleh Allah, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Di mana pikiran sadar ini adalah hanya 12%. Coba bayangkan, conscious mind kita itu hanya 12%. Sedangkan sisanya, qadarullah, Masya Allah, 88%. Coba bayangkan. Jika setiap detik, setiap saat yang dipikirkan adalah overthinking, setiap detik, setiap saat yang masuk ke dalam pikiran kita adalah hal-hal yang negatif, prasangka-prasangka buruk, emosi negatif, maka dia akan membentuk, tuh lihat ya, membentuk di fenomena gunung es ini, membentuk karakter yang kuat, masuk ke dalam terus makin kokoh. Ya, dari fenomena gunung es ini memperlihatkan bahwa ternyata memang baik gunung es maupun pikiran bawah sadar
ternyata lebih kuat dan lebih dalam dan lebih kokoh, yaitu di bawah sadarnya atau di bawah garis dari laut itu sendiri. Maka mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, yuk kita rubah overthinking kita menjadi one thinking. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, kita rubah pikiran bawah sadar kita menjadi pikiran yang prasangka baik agar berbentuk sebuah pikiran bawah sadar yang baik, cantik dan luar biasa. Ya, jadi mulai sekarang kita rubah overthinking menjadi one thinking. Oke, slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang beauty, mind, and life. Ya, nah sekarang life ini sendiri banyak beberapa pengertian. Ya, salah satunya life ini adalah diartikan sebagai keberadaan makhluk hidup. Ya, betul, keberadaan makhluk hidup atau periode antara kelahiran dan kematian, itu yang disebut life. Ya, atau ada juga penelitian mengatakan bahwa life ini adalah sebuah kondisi di mana sesuatu itu tumbuh. Ya, jadi life itu adalah sesuatu yang tumbuh, kemudian adanya bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Ya, jadi hidup, bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang. Jadi bagaimana seperti itu? Sesi ini diisi ya. Jadi bagaimana bisa seperti itu? Artinya kita betul-betul menjaga pikiran kita agar terus hidup dan terus berkembang dengan baik, agar menciptakan sebuah keharmonisan, agar menciptakan sebuah keberadaan makhluk hidup yang sebenarnya. Ya. Oke. Itu diteliti tahun kemarin ya, 2021. Oke. Slide berikutnya. Nah, bahkan ada Prof. Madani ini mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu ada 3 makna dasar hidup, yaitu rasa, tahu, dan sadar, serta gerak yang dinamis. Ya, jadi dengan adanya rasa, ada keingintahuan dan kesadaran diri atau awareness terhadap diri kita sendiri, maka akan disebut ini adalah perasaan dalam hidup. Ya. Jadi life itu adalah perasaan dalam hidup. Jadi hidup kita penuh dengan rasa, rasa itu terus bangkit dan berkembang, tapi teruskan rasa ini menjadi rasa-rasa yang baik, akan agar menghasilkan happy hormone. Teruskan rasa ini, rasa-rasa yang positif, akan menghasilkan hormon-hormon kesehatan, dan teruslah rasa ini berada dalam tubuh kita untuk memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi memang rasa, keingintahuan, dan sadar itu diperlukan dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Sedangkan pendekatan secara Islami itu sendiri, ya, tidakkah aku ciptakan manusia melainkan supaya mereka bertakwa dan beribadah kepadaku. Artinya apa? Artinya betul, hidup itu hanya untuk beribadah semata-mata. Jadi bukan hanya untuk pergi ke salon, cuci muka dan krembat, kemudian memperbaiki bentuk wajah, suntik ini, suntik itu, botox dan lain-lain, kolagen ya. Kemudian melakukan facelift atau slimming atau liposuction, sedot lemak, tapi kelihatannya itu tidak dilihat dan kelihatannya itu tidak diperhatikan oleh Allah. Jadi tetaplah hanya untuk beribadah kepadaku, kataku. Jadi apapun niatkan, saya ingin sehat, pikiran positif semata-mata karena ketaatan. Saya ingin cantik agar lebih indah dipandang oleh makhluknya Allah. Saya ingin cantik karena ingin Allah menyukai keindahan. Ya. Jadi itu yang harus ditanamkan. Bukan semata-mata ingin dilihat oleh pandangan manusia, tapi menjadi cantik karena pandangan Allah semata. Ya, yuk kita harus bisa ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini pendekatan Islami tentang cantik. Tadi tentang hidup atau life. Sekarang pendekatan Islami tentang cantik. Sebenarnya cantik itu sendiri dalam Al-Quran atau beberapa hadis tidak disebutkan secara fisik ya. Tapi di sini menceritakan bahwa di hadis riwayat Muslim bahwa sesungguhnya Allah itu indah
indah dan menyenangi keindahan. Nah, ada beberapa literatur atau beberapa hadis di buku hadis bahwa keindahan itu dinyatakan sebagai kecantikan, ya. Kemudian, nah, ada pun mengatakan di beberapa tafsir ya, bahwa mengatakan bahwa sesungguhnya amal kebaikan itu akan memancarkan cahaya di dalam hati. Nah, itu coba. Jadi, ngapain overthinking, ya? Untuk apa kita banyak berpikiran negatif, ya? Tidak fokus. Karena apapun dipancarkan dari dalam hati. Pada saat hati kita tenang, pada saat hati kita ikhlas, maka itu akan terpancar sendiri, ya. Kecantikan itu akan keluar sendiri, ya, memancarkan cahaya dari dalam hati. Kemudian membersihkan sinar di wajah. Jadi membersihkan wajah dan bersinar wajahnya. Kemudian memberi kekuatan tubuh. Betul, pada saat kita berpikir tenang hati, damai hati, kemudian selalu ikhlas dan merasa segala sesuatunya dilihat dan diperhatikan oleh Allah dan melakukan hal-hal demi kebaikan diri kita dan umatnya, maka otomatis tubuh kita semakin kuat. Semakin kita membuat orang bahagia, semakin membuat orang nyaman dengan kita, maka itu akan membuat kita bahagia. Dan bahagia akan menghasilkan sebuah hormon kebahagiaan, happy hormon. Dengan happy hormon akan menguatkan imunitas kita, menguatkan organ, menguatkan tulang, ya, kemudian menguatkan tubuh dan jauhi kita dan terjauh dari macam-macam penyakit. Kemudian apa lagi kemudian kelimpahan dalam rezeki. Nah, itu. Jadi di tafsir ini mengatakan bahwa ada kelimpahan juga dalam rezekinya. Pada saat kita tenang hati, tenang pikiran, kita akan kelebihan dari rezekinya. Oh ya, perlu kita garis bawahi yang namanya rezeki tidak selalu berupa uang, ya, tapi yang namanya rezeki kita memiliki teman-teman yang baik, teman-teman yang solid dan solihah, memiliki pekerjaan yang dipercaya oleh orang, kemudian memiliki putra dan putri, memiliki pasangan, ya, suami atau memiliki istri, itu adalah semua rezeki, ya. Jadi yang tidak kita duga adalah kelimpahan rezeki itu sendiri, ya. Kemudian apalagi menumbuhkan rasa cinta di hati manusia kepadanya. Jadi pada saat kita bisa menghadirkan beauty mind, otomatis kita menjadi muslimah atau muslim yang dirindukan. Pada saat kita bisa mencerminkan hati yang bersih, hati yang tenang, kemudian pikiran yang positif, berprasangka baik, mereka akan mengalirkan, tubuh kita akan mengalirkan energi-energi positif yang bisa yang mengalir ke sekitarnya. Otomatis banyak orang yang mengasihi kita, banyak orang yang mencintai kita karena dihadirkan oleh Allah. Rasa cinta itu karena pikiran kita yang baik dan hati yang bersih. Oke. Selanjutnya, slide-nya. Kalau kurang jelas bisa langsung bertanya di kolom chat, ya. Atau nanti di terakhir mungkin ya Pak Fatih yang kita ada. Betul, Bu Dokter. Ya. Dan selanjutnya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk rupa dan harta kalian. Nah, jadi untuk apa kita bercantik-cantik ria, kemudian merubah bentuk rupa kita, ya. Mancung, disuntik botok, dipasang silikon, ya, kemudian ingin hilang kerutnya, disuntik botox, ya, biar kekenyalannya seperti bayi lagi, disuntik kolagen, ya, kemudian pengen ini ditanam benang mukanya, ya. Jadi sebenarnya Allah tidak akan melihat kepada bentuk bahkan harta kita udah sebesar banyak apa mengumpulkan harta, tapi tetap yang dilihat adalah hati dan amalan kalian. Jadi overthinking itu otomatis hatinya galau, hatinya tidak bersih, hatinya tidak tenang, betul? Dan yang pastinya yang overthinking itu amalan-amalannya pasti amalannya pasti lebih sedikit karena hanya mementingkan diri sendiri, hanya mementingkan hal yang sudah terjadi, bahkan berpikir kecemasan yang berlebihan yang belum terjadi. Jadi mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, perbanyak untuk amalan-amalan kita di akhirat, yaitu bisa dengan wakaf Al-Quran di Syamil Quran ini ya, teman-teman sahabat. Oke, lanjut lagi, Om Fatih. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang beauty, mind, and life. Ya, sekarang apa sebenarnya yang disebut dengan beauty mind itu? Nah,
Nih, jadi kesimpulannya bahwa beauty mind itu adalah tidak adanya distress ya, negatif ya. Stres itu dibagi menjadi dua, teman-teman sahabat-sahabat Syamil Quran, Syamil Group ini dibagi menjadi dua, ada stres dan distress. Stres itu adalah stres yang normal, di mana stres yang normal ini sehari-hari kita bisa menemukannya kapanpun. Contohnya mau pagi-pagi kita mau mengantar anak ya, di perjalanan macet ya. Ini kurang lebih jam 7 anak masuk, tapi ini jam 7 kurang 10 kita masih ada di setopan lampu merah dan ada kemacetan. Nah, itu ada stres yang alamiah, itu disebut stres, itu masih normal ya. Sedangkan distress adalah stres yang berlebihan ya, yang terus menerus. Seperti kasus tadi overthinking itu ya, atau negative thinking yang berlebihan ya. Setiap ada orang lewat, kita langsung berpikir paranoid, itu ngomongin saya tuh. Nah, padahal enggak ya. Itu sudah terganggu pikiran bawah sadarnya. Nah, itu yang disebut distress ya. Kemudian beauty mind itu apa? Tidak ada penyakit. Nah, tuh ya, disease-nya negatif. Ya, kenapa kira-kira disease yang negatif tadi? Dengan berpikiran positif, kemudian dengan selalu berprasangka baik pada tubuh ya. Jadi contohnya kita demam pun mengatakan, oh ya Allah, alhamdulillah la kulli hal. Saya demam, artinya menggugurkan dosa saya ya Allah. Saya demam, membakar semua dosa-dosa saya ya Allah. Nah, itu selalu berpikiran positif ya. Jadi otomatis dengan seperti itu penyakitnya pun tidak ada ya. Kemudian fungsi organ tubuhnya itu bekerjanya normal ya. Karena fungsi tubuhnya bekerja normal, artinya jauh dari penyakit. Sedangkan tidak normal, maka adanya penyakit. Ya, di sini disease-nya negatif ya. Jadi penyakitnya tidak ada karena memang organ-organnya bekerja dengan optimal. Ya. Kemudian, nah dalam sehari Tuhan memberikan atau Allah memberikan di Indonesia ini 24 jam ya. Di mana 24 jam ini kita harus bisa membagi waktu secara rata. 24 itu, yaitu 8 jam jika diizinkan oleh Allah untuk tidur malam, 8 jam untuk aktivitas, dan 8 jam untuk bekerja. Jika memang Allah izinkan untuk membagi itu semua. Jadi betul-betul harus efektif dan efisien di 24 jam itu betul-betul optimumnya atau optimal. Kemudian apalagi? Nah, ternyata pada saat ada sakit pun tidak mungkin ya, kita semua pasti pernah sakit ya, sakit ringan maupun sakit berat. Nah, bedanya dengan yang beauty mind ini, dia imun sistemnya bekerjanya sangat cepat. Jadi kalau kena flu ya, atau kena sekarang kena virus flu COVID-19 misalnya, recovery-nya akan cepat. Ya, recovery-nya akan cepat. Kemudian flu paling 3 hari dengan virus, dia udah kembali lagi. Demam paling 1-2 hari, hari ketiga sudah tidak demam. Ya, jadi kurang lebih recovery betul-betul cepat. Jadi karena imun sistemnya bagus, jadi perbaikan tubuhnya juga cepat, tidak membutuhkan waktu. Ya. Dan inti dari semua adalah, nah ini inner beauty. Ya. Tadi kembali kita lihat ada beberapa tafsir, kemudian ada beberapa hadis riwayat Muslim, kemudian ada beberapa kutipan Al-Quran, walaupun mungkin yang Ustaz-Ustaz yang di sini, Ustazah di sini mungkin lebih paham tentang isi dari Al-Quran itu, paling tidak di situ semua tidak akan memperlihatkan kecantikan fisik, tapi inner beauty lah yang utama. Inner beauty adalah kecantikan yang tercermin dari dalam hati. Pada saat hati kita ikhlas, maka pikiran kita pun menjadi lapang dan lebih positif dan berprasangka baik. Nah, ini adalah apa yang dimaksud dengan beauty mind itu. Jadi otomatis beauty mind itu jauh dari overthinking ya, hanya one thinking dan fokus kepada apa yang dituju. Oke. Dan slide yang berikutnya. Nah, jadi setiap hari, setiap detik, setiap saat mulailah mengafirmasikan tubuh kita bahwa mereka yang memiliki beauty mind yaitu mereka-mereka yang sehat, ya, kemudian selalu bugar, percaya diri, aktif kemanapun, kemudian cantik secara alami, natural, kemudian selalu membawa positive vibes atau gelombang-gelombang cinta, gelombang-gelombang positif kepada orang-orang sekitar, dan memiliki kepribadian yang baik, kepribadian yang dihidupkan tadi ya. Dan itu adalah
orang-orang yang memiliki beauty mind ya, karena dengan beauty mind, dengan memiliki satu fokus, memiliki pikiran yang baik, maka akan mencerminkan hal-hal yang baik dari hati. Inilah yang disebut beautiful. Oke, slide berikutnya. Dan nah, ini bisa dilakukan untuk kita untuk selalu mendapatkan beauty mind, beauty life ya, seperti ini ya. Jadi ada kata-kata sugesti pagi hari pada saat kita bangun tidur, itu adalah hipnopompik. Gelombang otak kita tidak ada di beta, tapi gelombang otak kita ada di alfa dan beta. Ini salah satu afirmasi atau harapan yang bisa ditanamkan ke diri kita untuk mendapatkan beauty mind dan beauty life itu ya. Ya, ini misalnya oke. Ya. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya saya bertanggung jawab 100% terhadap pikiran saya ya. Kemudian terhadap pikiran bawah sadar dan kepribadian saya ya. Jadi manusia itu memang sudah terlahirkan seperti kertas putih. Jadi pada saat kita menanamkan hal yang merah akan menjadi merah. Kita menanamkan hal yang biru akan menjadi biru. Kita menanamkan hal yang kuning akan menjadi kuning. Nah, mulai hari ini mulailah bertanggung jawab terhadap apa yang dipikirkan. Oke. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah ya, jika saya belum puas ya, ya maaf ya, kalau ada yang masuk. Jika saya belum puas, puas ya itu ketiknya puasa. Jika saya belum puas terhadap kecantikan saya, maka mulai hari ini, detik ini, saya siap untuk memulai atau merubah 3P saya. 3P saya apa? Yaitu pola pikir, yang pertama pola makan, dan pola hidup. Maka mulai hari ini dan seterusnya, rubahlah pola pikir kita menjadi pola pikir yang positif, pola makan yang sehat, bukan enak. Kemudian pola hidup yang seimbang seperti gerak badan, olahraga, jauhi asap rokok, dan pola tidur yang cukup. Itu adalah 3P. Kemudian yang ketiga, mulai hari ini, detik ini, dan seterusnya, saya percaya bahwa saya lebih cantik, sehat, langsing, percaya diri, dan mengeluarkan inner beauty dari saya. Kalau para pria namanya lebih tampan ya, bukan beauty. Jadi apa? Handsome ya, handsome life Lebih ya. kasep ya dokter ya. Handsome life ya. Oh ya, kasep betul. Jantan kasep life gitu. Ya, jadi bisa diafirmasikan seperti itu ya, maksudnya saya percaya bahwa saya lebih semakin hari, mulai hari ini, detik ini dan seterusnya lebih cantik, lebih kasep, lebih tampan, lebih gelis daripada sebelumnya. Percaya diri makin bertambah dan mengeluarkan inner handsome atau inner beauty dari saya sendiri ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya pasrah dan ikhlas dan apa yang dimiliki sekarang. Syukurlah dengan tubuh Anda hari ini, bersyukurlah Anda lahir dengan sempurna, bersyukurlah Anda diberikan kuasa terhadap tubuh Anda, bersyukurlah Anda memiliki kemampuan yang luar biasa dari tubuh Anda yang selalu bergerak dan bergerak dan bergerak. Bersyukurlah hari ini di Jumat pada asar ini kita kumpul di sini bersama-sama, masih diberikan kepercayaan dan selalu bersyukur, ikhlas dengan apa yang dimiliki sekarang dan bahagia. Nah, ini adalah kata-kata untuk beauty mind or beauty life ya. Oke, saat berikutnya ya beauty mind or beauty life. Jadi pada saat keindahan kehidupan adalah cermin dari kecantikan pikiran. Jadi mulai hari ini, kehidupan menjadi lebih indah, kehidupan menjadi lebih baik, tercermin dari pikiran yang baik, pikiran yang cantik, pikiran yang kasep, pikiran yang gelis tadi. Jadi jika kita ingin hidup lebih baik, hidup lebih indah, hidup lebih bermakna, hidup lebih bahagia, maka kita rubah mind kita install ulang pikiran kita menjadi pikiran yang cantik, positif, berprasangka baik, dan hanya one thinking. Satu pikiran hanya semata-mata berharap ridha Allah.
Oke, dan yang terakhir mungkin slide berikutnya. Nah, pada saat kita ingin merubah seseorang, pada saat kita merubah karakter, maka kita mulai dari hati. Di mana hati ini, pada saat tadi ya, hati ini mencerminkan, hati ini tenang, hati ini ikhlas, hati ini pasrah, akan keluarlah pikiran yang positif. Ya, akan keluarlah pikiran positif. Pikiran positif atau pikiran berprasangka baik akan menghasilkan sebuah ucapan. Jadi ini kalau di gambar tadi kurang ya, dari pikiran yang positif, dari hati menuju ke pikiran, dari pikiran yang positif dan berprasangka baik akan menghasilkan sebuah ucapan yang mengenakan, menyenangkan, yang menyenangkan. Yang mendengarkannya begitu menyenangkan. Pada saat ucapan yang menyenangkan, pada saat ucapan yang keluar itu enak didengar, maka dia akan menghasilkan sebuah tindakan atau action yang teduh atau indah dilihat, ya. Jadi tindakannya, apa yang dia lakukan, itu semua adalah begitu menundukkan mata kita pada saat kita melihatnya. Dan setiap tindakan yang terus berulang, action yang terus berulang akan membentuk sebuah kebiasaan atau habit. Ya. Jadi maka dengan kebiasaannya yang enak dipandang, kemudian kebiasaannya yang membuat manfaat untuk seseorang, maka dia akan membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang baru, yang positif, bersangka baik, dan begitu bermanfaat untuk orang-orang sekitarnya. Dengan kebiasaan yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik, dengan pikiran yang baik, dengan pikiran positif, membentuk sebuah karakter positif, karakter yang baru. Jadi, sebuah karakter overthinking itu bisa dirubah dengan hati yang lapang, hati yang ikhlas dengan apapun kejadian, kemudian pikiran akan menjadi positif dan berprasangka baik, ucapan pun menjadi mengenakan yang didengarkan, tindakan dan action pun enak dipandang mata, membentuk sebuah kebiasaan atau habit dan membentuk karakter yang baru, yaitu beauty mind for beauty life. Ya. Dan saya tutup. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khair. Sempurna adalah miliknya Allah, kekurangan adalah milik saya. Silahkan jika ingin bertanya, disampaikan di kolom chat atau bisa dituliskan kontaknya dan nomornya. Maaf lahir batin jika saya ada kesalahan di presentasi ini. Semua bermanfaat. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Dokter yang telah menyampaikan pemaparan yang sangat begitu lengkap begitu ya. Masya Allah. Jadi ini kita kepikiran lagi nih, kita mana PR-nya begitu ya. Pola pikir harus baik gitu ya. Pola makan sudah baik belum nih? Pola tidur juga. Nah ini ternyata ketika semuanya kita perbaiki secara perlahan-lahan, itu efeknya juga kita sendiri yang merasakan begitu ya dokter ya. Dan kadang kita suka tidak sadar diri begitu, suka terus saja bekerja atau terus saja beraktivitas tanpa melihat batas-batasnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan bahwa semuanya juga ada batasnya. Kemudian juga itu dia tadi kita perlu mengolah begitu ya, perlu mengontrol diri kita, memperbaiki pola pikir kita, pola hidup kita, pola tidur kita yang insya Allah akan berdampak begitu bagi kehidupan kita. Dan yang terpenting adalah ketika tadi seseorang sudah beramal atau seseorang sudah ibadahnya baik begitu ya, tidak ada prasangka buruk, ini orangnya akan anteng-anteng saja begitu ya dokter ya dalam kehidupannya ya, tenang saja begitu. Tentram. Insya Allah. Baik, mengundang sahabat semuanya untuk memberikan pertanyaan. Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya baik secara di kolom chat ataupun di secara langsung begitu boleh. Raise hand, silahkan untuk menanyakan ataupun langsung di raise hand. Nanti kita akan buka begitu, silahkan yang ingin bertanya. Tanya nanti. Penyemangat nih. Gimana Bu Dokter? Ada yang ditanyakan?
Nah, ini juga alhamdulillah kali ini yang hadir juga ada dari mahasiswa Bu Dokter yang ingin sama-sama mengetahui. Biasanya masalah terberat mahasiswa apa ya, skripsi ya paling ya. Nanti antara UAS begitu, skripsi, bagaimana menghadapi pembimbing atau nanti bagaimana nanti sidang. Mungkin itu seputaran itu. Nah, untuk bagi mahasiswa sendiri ada tips tidak Bu Dokter bagaimana eh, apa sih yang perlu dilakukan oleh mahasiswa agar pada saat nanti menghadapi masalah-masalah atau ujian-ujian tersebut tetap tenang. Gimana dokter? Untuk menghadapi ujian atau membuat skripsi. Intinya bagaimana agar tidak stres bagi mahasiswa begitu, Bu Dokter. Kan banyak juga nih kasus-kasus, mohon maaf ya, bunuh diri begitu. Ya, Karena tetap yang pertama. berhadapan, aduh takut berhadapan dengan pembimbing dan lain sebagainya, berhadapan dengan eh, ya itu ya biasanya begitu dokter bagaimana? Ya. Sebentar, ini terputus-putus di kami menyimaknya. Punten masih terputus-putus, Bu Dokter. Baik, kita sedang menantikan kembali Bu Dokter Yana bergabung bersama kita. Baik, kita sedang mencoba menghubungi kembali Dokter Yana.
Baik. Alhamdulillah. Bu Dokter, kita coba bahas pertanyaan dari sahabat yang masuk di kesempatan kali ini. Iya, Mangga. Tadi kelempar ya. Ya, mohon. Baik, ada dari Semoga Salma. tidak terlempar dari hati nih. Enggak. Ada sahabat Salma bertanya, saya sudah mencoba untuk tidak overthinking. Namun, ketika sendiri, saya terlalu memikirkan hal yang tidak perlu saya pikirkan. Lalu ujungnya menangis dan teringat jika Allah tidak menyukai hambanya yang berlebihan. Apakah itu termasuk salah atau dosa jika overthinking, katanya Bu Dokter. Terima kasih, sehat selalu, materinya sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kalau disebut salah, semua orang pasti pernah salah ya, sama ya. Tapi orang yang hebat itu adalah mengakui kesalahannya. Tapi kalau dosa itu hanya Allah yang tahu ya dosa tidaknya, karena saya hanya hamba Allah. Oke, jadi mulai sekarang sama pada saat kita sedang sendiri, pada saat suasana kita sedang menyendiri, maka tetaplah fokus dan dekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi yang pertama dekatkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta, karena dengan mendekatkan diri kepada Maha Pencipta, maka kita fokus hanya kepada Allah semata. Jika memang belum bisa melakukan itu, maka mulailah menulis, ya, mulailah menulis hal-hal yang baik, mulailah memiliki diary lagi, buku-buku diary ya. Jadi dengan memiliki buku diary kita menuliskan hanya hal-hal yang baik setiap detik, setiap saatnya yang dituliskan di diary itu, ya. Jadi jika mengingat masa-masa lalu atau mengingat yang kira-kira tidak penting dipikirkan, kita langsung ta'awuz aja mungkin ya Ustaz ya, gitu Bang Fatih, ta'awuz kemudian mendekatkan diri kepada Allah dan yakin bahwa mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya saya siap menjadi manusia atau muslimah yang lebih baik lagi dengan fokus kepada satu pikiran dan fokus terhadap tujuan hidup saya itu ya, selalu diafirmasikan seperti tadi ya. Iya, ini ya tadi ya namanya ya. Iya, Salma tadi. Ya. Tadi Salma, ini siapa tadi? Baik. Sabrina ya sekarang. Sebelum ke Sabrina ada Pak Koko nih yang bertanya. Kita pada dasarnya sudah tahu cara hidup yang menyehatkan jiwa dan raga. Hanya saja kita itu sering tidak konsisten. Ya. Bagaimana tipsnya supaya konsisten, Bu Dokter, menurut ilmu psikologi? Apakah memang perlu masuk tadi ke alam bawah sadar itu? Atau bagaimana, Bu Dokter? Mangga? Iya. Mangga. Ya, jadi buat Pak Koko ya, saya coba jawab insya Allah. Jadi sebenarnya secara psikologi, karena saya belum psikologi tapi dokter mendalami psikologi. Jadi ada beberapa penelitian pada saat kita ingin membentuk habit, kebiasaan baru yang tadi gambarkan dari hati, pikiran, ucapan yang tadi ya Kang Fatia, kemudian perilaku, kemudian kebiasaan dan menjadi karakter, bisa dimulai secepatnya. Bisa dimulai sedini mungkin. Kita bisa memulai pada saat kita menjelang tidur, ya, pada saat kita menjelang tidur itu namanya hipnogogi, hipnosis menjelang tidur. Mengapa? Karena pada saat menjelang tidur itu gelombang otaknya Pak Koko itu turun ada di gelombang otak alfa, sedangkan kita orang dewasa tadi masih lihat ya, gelombang otaknya ada di beta. Jadi kita mencoba, kita lakukan afirmasi setiap malam dan setiap bangun tidur. Malam hari hipnogogi, bangun tidur hipnopompik dengan kata-kata tadi ya. Pokoknya mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya. Ya, saya semakin hari saya semakin konsisten terhadap tujuan saya. Semakin hari saya semakin yakin saya bisa. Ya. Semakin hari saya siap menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Jadi untuk anak-anak, Koko bisa 15 hari, tapi untuk kita dewasa lakukan ini. Afirmasi seperti tadi, afirmasi positif dengan kata-kata sugesti minimal 21 hari konsistennya ya, istiqomah gitulah kalau jadi kita istiqomah minimal dewasa mah 21 hari ya. Oh, iya. Itu mungkin Koko ya.
Baik, terima kasih. Kemudian ada dari Sabrina bertanya, seringkali sebagai remaja yang menjelang dewasa mengalami keresahan memikirkan apa yang terjadi di masa depan kita nanti. Bagaimana caranya agar kita tetap berpikiran positif bahwa kita dapat melaluinya dengan baik? Nah, ini eh quarter life crisis gitu ya mungkin ya Bu ya. Gimana Bu Mangga? Jadi kembali lagi tadi ke materi tadi ya Sabrina ya, bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Pada saat kita berpikiran negatif bahwa saya menjadi orang yang pesimis, tidak bisa menjalani hidup saya, maka Allah akan uji sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, ada cerita Rasulullah pada saat menjenguk si Fulan sakit, si Fulan itu sakit demam, kemudian ditanya, "Hai Fulan, apa yang kau rasakan dengan demam itu?" Si Fulan mengatakan, "Demam saya seperti api membara, panas terus-menerus ke atas." Maka Rasulullah yang mengucapkan, "Wahai Fulan, karena kau berpikir seperti itu, karena kau berprasangka seperti itu kepada Allah, maka Allah kirimkan rasa panas itu seperti apa yang kau pikirkan." Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi mulai hari ini Sabrina yakinkan bahwa semakin hari saya semakin baik, apapun masa depan saya adalah sesuai dengan harapan dan cita-cita saya, dan apapun kelak saya menjadi siapa dan apa, itu semua karena saya pikirkan dari sekarang. Ya, itu harus diyakinkan kepada diri. Ya, karena dengan kecemasan berlebihan, karena dengan kecemasan atau galau di masa depan, itu hanya membuat kita makin negatif, semakin kita tidak percaya diri, semakin kita mengunci diri. Jadi lebih baik dituliskan mulai sekarang oleh Sabrina apa keinginan dan tujuannya di masa depan. Ya, boleh nanti baca buku-buku The Secret ya, boleh. Itu menceritakan bahwa orang-orang hebat itu kan dia menuliskan keinginannya di kertas menjadi cita-citanya, dan itu menjadi tercapai karena keinginannya terus mengejar itu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bercita-cita ingin menjadi misalnya ustazah, menjadi guru, nah itu harus ditulis di kertas, disimpan, kalau bisa dilihat terus menerus kurang lebih minimal 15 hari untuk anak-anak, 21 hari untuk orang dewasa, dan terus kita melihat itu berulang-ulang, maka termotivasi diri kita, hormon kita, gelombang otak kita, fungsi tubuh kita, ya, kemudian ototnya, bahkan jiwanya juga menjadi jiwa yang mengejar impian sesuai dengan apa yang dituliskan. Itu mungkin Sabrina. Masya Allah. Mungkin Semoga menjawab ya Sabrina ya. Baik. Nampaknya itu yang masuk pertanyaan. Dan kita juga sampai jam 5 sebenarnya. Namun ini sangat menarik begitu ya sahabat semuanya. Apabila berbicara mengenai hal-hal yang harusnya ini sering kita temui begitu. Forum-forum ilmiah, forum-forum ilmu berkaitan dengan mental, dengan psikologis yang ya ini jarang begitu ya Bu Dokter ya. Di pengajian-pengajian juga kita jarang begitu bertemu dengan tema-tema seperti ini. Ini perlu diketahui juga oleh siapapun begitu. Dan alhamdulillah takdir Allah kita saat ini di sore hari ini, di Jumat sore penuh berkah ini, untuk menyimak ilmu dari Dr. Yana Cholida mengenai Beauty Mind for Beauty Life. Insya Allah mudah-mudahan berawal dari hati. Ini saya juga teringat nih dari sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia ada segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan jika rusak, maka rusaklah seluruh anggotanya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati." Jadi betul ya Bu Dokter, hati atau pikiran itu jika baik, ini akan baik seluruhnya. Kesehatan baik dan semuanya juga baik begitu ya Bu Dokter ya. Betul. Saya setuju. Saya menambahkan Kompati. Jadi memang ya sekaligus juga kesimpulan Bangga Bu Dokter. Punten. Dan jadi kesimpulannya penyakit memang berhubungan dengan hati. Ya, saya yakin dengan segumpal darah itu sumber berubah pikiran kita, berubah pikiran dimulai dari hati. Oke, itu mungkin Kang Fatih. Change your mind. Baik.
minds change your life. Beauty mind, beauty for life. Baik, terima kasih banyak Dokter Yana. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya, sahabat semua yang menyimak di kesempatan sore kali ini. Terima kasih banyak, jazakillah khairan katsira, barakallahu fikum untuk Bu Dokter dan semua yang menyimak. Insya Allah lain kesempatan kita bersilaturahim kembali. Kita akhiri semuanya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Dokter, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto bareng katanya Bu Dokter, punten. Ada yang mau foto bareng? Oh iya, mangga. Oh iya, saya juga lupa ya foto ya. Baik, terima kasih diingatkan. Mangga dibuka kameranya yang ingin foto bersama, silakan sebagai bukti. Buka semua yuk. Ini kalau saya lihat belum buka nih. Ayo videonya dibuka biar kita bisa berfoto bersama. Ah, ya cuman berapa orang nih? Baik. Anak nggak pada dibuka ya? Oh itu Pak Koko. Ini biasanya kan tadi asalnya tiduran. Tunggu. Siap-siap dulu. Oh, gitu. Begitu mungkin ya, siap-siap dulu, rapi-rapi dulu. Wah. Ada. Baik, silakan yang lainnya. Kang Muhammad Refaya. Tadi Kang Wahyu. Ya, sahabat Wahyu ya, mangga dibuka. Yang ngajaknya tadi Pak Wahyu. Sabrina tadi. Oh, tadi yang nanya ya. Wahyu. Yang nanya mana nih? Ya, terus ayah Kang Fatih. Ternyata ya satulah yang ada aja ya. Ya, baiklah betul ya. Baik, kita lihat kamera semuanya. Baik. Siap. 1, 2. Ya. Sip. Terima kasih banyak. Oh, cuma ada satu slide Bu Dokter. Kan semuanya. Oh, yang lainnya itu video aja cuma satu slide. Ya, gitu. Mohon, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak semuanya. Mangga. Mohon. Ya sudah.